Harmony adalah sebuah protokol sharding yang dapat beroperasi satu sama lain dengan Ethereum, menawarkan jembatan ke Ethereum dua arah, ditenagai oleh token One. Blockchain Harmony adalah sebuah blockchain mandiri yang dirancang untuk memungkinkan transaksi ultra cepat dan interoperabilitas sebagai solusi lapisan kedua yang lebih maju untuk Ethereum. Harmony memudahkan pengembang untuk membangun dan meningkatkan aplikasi desentral atau biasa disebut dApps yang kreatif dan intuitif yang mengaktifkan pertukaran token lintas chain tanpa masalah. Selain itu, Harmony telah menciptakan suatu ekosistem untuk pengiriman cryptocurrency ujung ke ujung dengan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dan memungkinkan kalian konversikan uang fiat kalian menjadi kripto dan begitu pula sebaliknya. Riwayat harga One. Token One lah yang menjaga keseluruhan ekosistem Harmony berjalan mulus. Nama One itu berasal dari suatu visi, for one and for all. Tujuan Harmony adalah untuk meningkatkan konsensus terbuka bagi lebih dari 10 miliar orang. Token One Harmony digunakan untuk membayar biaya di seluruh jaringan dan staking One untuk mengamankan blockchain Harmony. Partisipan mendapat imbalan dalam bentuk token untuk digunakan lebih lanjut. Diharapkan token ini akan digunakan untuk tata kelola di seluruh protokol Harmony. Berperingkat ke-82 di CoinMarketCap, One memiliki market cap 11,3 triliun rupiah. Harga tertinggi ATH-nya saat ini adalah Rp3.245 yang terjadi di 29 Maret 2021. Sejauh ini, AOI atau laba atas investasi One itu mencapai 2.303,11% jika dibeli pada waktu peluncuran. Tim di balik Harmony. Latar belakang Harmony dimulai dengan pendirinya Dr. Stephen Tse. Dr. Tse adalah seorang kriptografer terampil yang juga sempat bekerja sebagai pengembang inti Google Maps. Didorong oleh passionnya untuk teknologi blockchain, Tse telah mengembangkan bahasa pemrogramannya sendiri, Mint, untuk membangun blockchain. Setelah mengembangkan Mint, Dr. Tse mendirikan Harmony pada tahun 2018 dan mengumpulkan lebih dari $20 juta untuk mengembangkan protokol Harmony. Token aslinya Harmony, One, diluncurkan melalui penawaran bursa perdana atau bahasa Inggrisnya IEO Binance pada Mei 2019. Jaringan utama Harmony mulai hidup bulan berikutnya pada Juni 2019. Tim Harmony meliputi lebih dari 30 anggota dengan keahlian mereka bervariasi dari teknik, karya akademis, dan kewirausahaan. Personel utamanya termasuk Stephen Tse dari Google dan Microsoft Research, ada Rong Jin Lan, ada Liu Chen, ada Nick White, dan lainnya. Apa yang Harmony berusaha lakukan? Pengembangan Harmony berfokus pada ide bahwa tidak ada platform yang mencapai tingkat kepuasan seimbang antara desentralisasi dan skalabilitas. Ini seperti dijelaskan dalam white paper proyeknya. Berdasarkan itu, Harmony berjanji menyajikan hal-hal bagus dengan tujuan berikut. Harmony ingin menyingkirkan batasan struktural yang menghambat cryptocurrency menjadi uang digital sejati. Ini utamanya merujuk kepada masalah skalabilitas, seperti yang dihadapi oleh Bitcoin yang peningkatan popularitasnya bikin performa melambat dan biaya meningkat untuk menggunakan sistem pembayaran Bitcoin. Daripada begitu, Harmony akan menerapkan teknologi sharding yang dalam, yang mencakup bukan hanya validasi transaksi dan komunikasi jaringan, tetapi status blockchain juga. Ini termasuk optimisasi yang ditambahkan ke berbagai lapisan algoritma konsensus, jaringan, dan sistem untuk meningkatkan performa tanpa merusak desentralisasi. Hasil produksi transaksi seharusnya membuat Harmony menonjol dari proyek seperti Ethereum dan solusi blockchain lain yang terpaksa mencapai penambahan kinerja dengan mengorbankan fitur lain. Pengembang Harmony menggambarkan pesaingnya itu tidak mampu memecahkan isu skalabilitas atau tidak mampu menyediakan dukungan bagi aplikasi yang membutuhkan performa hasil produksi tinggi seperti dengan gaming atau bursa desentral. Semua ini muncul dengan mengorbankan keamanan dan atau desentralisasi yang Harmony ingin jaga. Dengan demikian mereka menciptakan kelompok shards validator yang bakal mampu memproses transaksi secara bersamaan. Berdasarkan itu, hasil produksi transaksi total seharusnya meningkat dalam cara yang linear dan paralel dengan pertumbuhan jumlah shards. Pada September 2018, jaringan uji coba Harmony berhasil mencapai 118.000 transaksi per detik dengan sekitar 44.000 node dengan harapan mendekati selisihnya Visa
yang 2000 transaksi per detik sehari-hari. Protokol konsensus Harmony mengedepankan efisiensi kecepatan dan energi. Banyak dari skalabilitas dan hasil produksi Harmony itu mengistirahatkan protokol Byzantine Fault Tolerant atau FBFT. Untuk demikian, Harmony menerapkan pemrosesan transaksi paralel yang meningkat bersama dengan ukuran jaringan, demikian secara efektif mengatasi latensi koneksinya. Topologi jaringannya dirancang untuk memungkinkan pencapaian konsensus dan pertukaran pesan yang lebih cepat. Pada saat bersamaan, Harmony memiliki suatu inti yang dirancang untuk menjalankan protokolnya dengan cara yang mengizinkan berbagai macam perangkat untuk partisipasi dalam pembangunan konsensus, demikian menguatkan desentralisasinya. Proses sharding yang dalam itu sendiri bergantung pada model yang didasarkan pada prosedur DRG, yang nanti segera akan kami bahas apa DRG ini. Fitur-fitur utama proyek ini. Ada 4 konsep utama di balik blockchain ini yang membuatnya lebih efisien dan aman. Ini adalah protokol Harmony, sharding, interoperabilitas lintas chain, dan DRG yang barusan saja kami sebut. Protokol Harmony. Setiap blockchain terkait dengan suatu protokol konsensus. Ini bertanggung jawab menentukan cara validator blockchain mencapai kesepakatan blok selanjutnya dengan cepat dan aman. Bitcoin ditenagai oleh konsensus proof of work. Dalam proses itu, yang pertama memecahkan teka-teki kriptografis dapat mengajukan blok selanjutnya dan memenangkan beberapa imbalan token. Jenis konsensus lainnya adalah PBFT atau Practical Byzantine Fault Tolerance. Di dalam ini, satu node terpilih sebagai seorang pemimpin dan yang lainnya validator. Harmony menggunakan suatu versi PBFT yang ditingkatkan, jadi namanya Fast Byzantine Fault Tolerance atau FBFT. Tadi juga udah kami sebutkan. Validator konsensus Harmony itu terpilih berdasarkan proof of stake efektif yang membuatnya lebih cepat dan lebih aman. Sharding. Blockchain Harmony didasarkan pada mekanisme sharding. Ini menggunakan 4 jenis shards. Beacon Chain, yaitu shard 0, shard 1, shard 2, dan shard 3. Setiap shard mendukung 250 validator, yang berarti Harmony memiliki batasan 1000 node jaringan. Blockchain ini mendukung tidak salah lagi 2000 transaksi per detik, yang mana berlipat ganda dari blockchain Ethereum saat ini. Dinyatakan bahwa setiap shard baru membawa tambahan 500 transaksi per detik. Timnya berupaya mencapai 2000 shards untuk memfasilitasi 1 juta transaksi nantinya per detik di seluruh jaringan Harmony. Interoperabilitas lintas chain. Properti arsitektur Harmony ini membuka peluang-peluang baru. Jembatannya dapat menghubungkan chain proof of work dan proof of stake apapun. Arsitektur Fly Client-nya itu sangat gas efisien. Kebanyakan aset digital lebih dari puluhan jutaan di seluruh Ethereum dan Binance Smart Chain diamankan menggunakan jembatan Harmony. DRG atau yang tadi kami sebutkan itu, bahasa Inggrisnya ini sebenarnya singkatan DRG, Distributed Randomness Generation. Di antara semua pendekatan yang diajukan untuk menugaskan node ke dalam shards, sharding yang acak jadi dikenal sebagai solusi yang sebenarnya bisa dihindari. Di dalam Harmony, di dalam itu ada angka acak yang disetujui bersama digunakan untuk menentukan penugasan sharding untuk setiap node. Angkanya memiliki properti seperti kemampuan diprediksi, diverifikasi, ditingkatkan skalanya, dan tidak berpihak sebelah. Oke guys, mungkin semuanya tadi terdengar sedikit rumit, jadi mari kita bisa simpulkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki proyek Harmony. Telah ada beberapa solusi yang diajukan untuk mengatasi batasan Ethereum, tetapi mereka tidak meningkatkan efisiensi keseluruhan. Jika suatu proyek memecahkan satu masalah, biasanya masalah lain menjadi halangan. Suatu konsep yang dikenal sebagai sharding telah diusulkan karena memiliki semua fitur yang dapat memecahkan masalah skalabilitas, masalah yang paling lazim dengan blockchain Ethereum. Blockchain umum yang pertama menggunakan konsep ini dan memecahkan masalah skalabilitas adalah Zilliqa. Kami sudah membuatkan videonya dan jika kalian mau nonton tentang Zilliqa, kalian bisa nonton langsung dengan link yang ada di deskripsi atau di kanan atas layar kalian. Namun solusi yang disediakan mereka gagal dalam 2 cara. Tapi kami tidak akan sempat bahas kegagalan Zilliqa itu di video ini, tetapi Harmony itu berusaha menangani isu tersebut. Harmony telah membawa blockchain berbasis sharding generasi selanjutnya yang sepenuhnya dapat meningkat skala. Itu aman dan efisien energi. Timnya telah berinovasi pada protokol dan lapisan jaringan untuk mendukung ekonomi desentral yang berkembang. Pesan kunci dari visi Harmony itu pokoknya adalah meningkatkan skala kepercayaan miliaran orang secara global dan menciptakan suatu ekonomi yang sangat adil.
Harmony mengumumkan sebuah skema pemberian imbalan pada Juli 2020 menawarkan $7 juta kepada berbagai pengembang yang membangun di blockchain Harmony. Itu berfokus pada 7 area pengembangan, mengolah aplikasi desentral atau dApps, portal, ZK Proof, dan komunitas. Itu merupakan sebagian dari paket-paket tersebut. Harmony telah merilis Horizon, jembatan dua arah antara Ethereum. Peluncuran Swoop juga sudah selesai, yang adalah bursa desentral asli di Horizon. Kejadian-kejadian ini tidak masuk berita utama di dunia kripto, tapi tentu saja signifikan dalam membuat teknologi blockchain tersedia untuk adopsi massa. Menggunakan blockchain Harmony dan jembatan Ethereum dua arah yang dikembangkan timnya itu lebih murah dan lebih cepat. Pertukaran aset digital sekarang hanya 2 detik, bersama dengan lebih dari 1.000 validator. Beberapa tahun lalu ada beberapa keraguan di sekitar proyek ini ketika dompet ekstensi browser One itu diretas. Berakibat pada lebih dari 25 juta token One dicuri dari 9 dompet pengguna. Tim One menawarkan hadiah kepada hacker yang mengenali kerentanan itu jika mereka mengembalikan dananya. Namun, tidak ada informasi apakah penyelesaian kasusnya itu ada. Selain itu, kurangnya kehadiran Harmony di media kripto mungkin menghadirkan tantangan untuk menerima pengadopsian. Selain itu, tampak ada isu seputar transparansi dalam hal berapa banyak koin One yang tim Harmony pegang dan yang mereka lakukan dengannya. Kita tidak tahu, kelihatannya sampai Februari tahun ini baru Harmony akhirnya mengungkapkan semua alamat dompet mereka, saldo di dalamnya, dan apa rencana yang mereka lakukan untuk koin tersebut. Teorinya kan siapapun seharusnya bisa cek karena blockchain Harmony adalah blockchain publik. Malah jumlah One di peredaran dan daftar kekayaan pemegang token terbesar tidak bisa kami temukan dimanapun di Explorer Block Harmony. Tapi begitupun guys, timnya terus bekerja pada pengembangan protokol Harmony dengan pembaruan dan aktivitas konstan. Ini pertanda baik untuk masa depan token One dan adopsi protokol Harmony selama bull run Bitcoin tahun 2021 atau mungkin sampai tahun kedepannya juga dari sisi pengguna dan pengembang masing-masing. Harmony berkembang dan beroperasi dengan blockchain-blockchain yang mendukung smart contract yang paling terkemuka di industri ini. Kesimpulan pendapat kami, tim Harmony itu solid dan terdiri dari profesional berpengalaman dengan bidang mereka yang relevan. Timnya memiliki ide-ide unik dan berurusan dengan inovasi masa depan seperti komputasi cloud dan solusi IoT. Secara keseluruhan ini tampak seperti suatu proyek altcoin menjanjikan dan timnya juga tampak cukup kuat untuk membawa proyek ini ke level selanjutnya. Harmony punya beberapa masa depan yang bagus ke depannya dan koin One hanya baru mulai dikenal dalam adopsi pasar kripto. Interoperabilitas, desentralisasi, dan tata kelola adalah 3 poin fokusnya Harmony di tahun 2021 ini. Ancaman terbesar untuk proyek ini saat ini adalah kompetisi. Harmony perlu bersaing dengan kompetitor yang sudah ada, sementara pengembang Harmony nguli ngerjain blockchain mereka. Proyek kripto lain membuat koneksi-koneksi berharga. Kita lihat proyek-proyek seperti Ethereum, Terra, Polkadot, Avalanche, Solana, Cosmos, dan banyak chain lain yang perlahan menghubungkan ekosistem mereka bersama. Harmony tampak sedikit terlambat nih ikutan pestanya. Tapi ya, koin One masih punya banyak ruang untuk bertumbuh dibandingkan semua blockchain besar lain tersebut. Dengan adanya waktu dan langkah-langkah bisnis yang cerdas, ini bakal jadi cukup menarik perhatian yang Harmony butuhkan untuk dapat akhirnya nanti duduk bersama dengan proyek-proyek keren lainnya. Jadi pastikan aja kalian guys, lakukan riset sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun ke proyek ini. Beritahu kami apa pendapat kalian tentang proyek ini dan beritahu kami jika ingin ngomong lebih lanjut tentang Harmony atau token One. Dan kalau ada poin-poin yang ketinggalan mungkin belum kami sebutkan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk follow akun-akun media sosial kami dan juga gabung ke server Discord kami. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya guys. Cheers!